Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya, khususnya pada grup FB Sehat Mah dan Asam Lambung. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan poin-poin penting ya kesembuhan sakit asam lambung. Dan ini sebetulnya merupakan rangkuman dari video-video yang lalu ya, video-video sebelumnya. Dan diharapkan dengan adanya wawasan ya atau pengetahuan tentang poin-poin penting ini, maka bisa memberikan suatu gambaran ya untuk penyembuhan sakit asam lambung ini gitu. Baiklah, saya mulai saja dengan poin yang pertama ya. Sakit mah dan asam lambung itu bisa diobati ya, dan bisa disembuhkan 100% ya. Jadi tidak sama dengan sakit hipertensi ya atau darah tinggi ya. Artinya kalau sakit diobatin, sakit lagi diobatin lagi, sakit lagi diobatin lagi, sakit lagi diobatin lagi, alias nggak pernah sembuh ya. Tidak ya, beda ya. Sakit ini bisa sembuh 100% atau sembuh total, artinya sensasi tidak ada lagi serta bebas makan minum ya, tidak ada pantangan apapun. Itu yang pertama ya, poin yang pertama. Poin yang kedua ya, sakit mah dan asam lambung adalah sakit biasa ya, bukan penyakit yang luar biasa atau yang berat ya, yang harus ditakutkan, bukan ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Karena apa ya, sebetulnya penyakit ini menjadi berat kalau mindset kita atau pola pikir kita itu tidak dirubah gitu ya, tidak dirubah ya. Jadi ada 3 poin di sini ya yang perlu dilakukan perubahan gitu ya, atau dikenal dengan 3P ya, dikenal dengan 3P, yaitu pola pikir ya. Pola pikir itu dirubah dari negatif menjadi positif, kemudian dari pesimis menjadi optimis ya, kemudian dari takut menjadi berani. Itu pola pikir gitu ya. Kemudian pola hidup, pola makan ya. Pola makan itu artinya sarapan ya, harus wajib. Kemudian jangan telat makan ya, jangan telat makan, apalagi lupa makan. Nah, itu yang pola makan ya. Kemudian yang pola hidup ya, itu perbanyak silaturahmi ya, perbanyak silaturahmi. Kemudian jalankan hobi ya. Dan jangan lupa ya dharma wisata atau jalan-jalan gitu ya. Nah, itu pola hidup. Jadi itu tadi ya poin kedua. Yang poin ketiga ya, itu adalah kunci kita menghadapi serangan sensasi ya, kunci kita menghadapi serangan sensasi, atau bisa disebut juga sebagai kunci perilaku ya. Yang pertama yaitu kita harus tetap tenang ya, santai saja ya, menerima sensasi itu, maksudnya bertahan dan bersabar ya. Kemudian ya, jangan pernah merasa takut, panik atau cemas. Jadi itu kuncinya ya.
kunci perilakunya gitu ya. Kita masuk yang keempat sekarang ya, yang keempat. Yang keempat itu poinnya itu adalah kita tidak perlu pantang ya, tidak usah pantang. Dan jangan takut-takut mengkonsumsi makanan dan minuman ya, apapun ya, kecuali ya es dan mie instan. Es dan mie instan itu sifatnya sementara ya. Kalau nanti sudah sembuh total, maka itu bisa dikonsumsi asal jangan kemaruk atau rakus ya. Artinya frekuensi konsumsinya itu jangan setiap hari atau berkali-kali sehari, jangan ya. Artinya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ya. Nah, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi normal gitu ya, normal. Jadi yang tidak boleh dikonsumsi itu sebetulnya ya termasuk juga ya alkohol ya, kemudian obat-obatan terlarang, narkoba, kemudian minum air soda gitu ya. Nah itu ya itu dibatasi ya, atau tidak boleh dikonsumsi, seusahakan tidak dikonsumsi gitu ya. Jadi itu mengenai pantang ya. Jadi mengenai pantang itu poin yang keempat ini ya, itu perlu saya tegaskan di sini ya, bahwa ya terjadinya sensasi ya pada waktu pantang itu, kalau kita makan atau minum sesuatu ya yang sehingga timbul sensasi, itu munculnya bukan karena fisik kita ya, fisik lambung kita, bukan gitu ya. Itu muncul sensasi itu karena rasa takut gitu ya. Jadi rasa takut itu mensugesti lambung mengeluarkan sensasi gitu ya. Jadi harus paham dulu gitu ya. Nah itu yang keempat ya. Jadi yang keempat itu sekali lagi saya katakan kita tidak perlu pantang. Kemudian yang kelima ya, terus melakukan ikhtiar gitu ya. Jangan diem saja bersikap apatis ya, masa bodoh atau menyerah gitu ya. Karena ikhtiar ini adalah suatu peluang ya, atau jalan menuju kesembuhan gitu ya. Jadi kalau kita tidak ikhtiar ya, kita tuh akan jauh gitu ya, jauh dari kesembuhan gitu ya. Jadi kita terus ingat gitu ya, harus ingat dengan pekerjaan kita, ingat dengan keluarga kita, anak istri, kasihan gitu ya, yang memang mengharapkan kita untuk sehat ya, dan bisa bekerja mencari nafkah gitu ya. Jadi kita harus tetap ikhtiar, jangan pernah berhenti berikhtiar gitu ya. Maksudnya berikhtiar dalam mencari obat ya, atau berobat. Itu yang kelima tadi ya. Yang keenam itu adalah jangan suka mengada-ada gitu ya, mengada-ada atau menerka-nerka ya. Jadi misalnya kita sakit di dada ya, nyesek gitu ya, waduh jangan-jangan saya ini paru-paru, saya pasti kena paru-paru. Kemudian ada jantung berdebar sedikit, waduh saya ini kena serangan jantung. Jangan gitu ya, tidak perlu gitu ya. Jadi tidak perlu menebak-nebak dan menerka-nerka penyakit ya, dan dikait-kaitkan dengan maksudnya sakit asam lambung ya, itu sebenarnya ya sakit asam lambung gitu ya. Jadi tidak ada kaitan, dan jangan dikait-kaitkan dengan penyakit lain ya. Jadi tidak ada gitu ya. Jadi apapun sensasi yang muncul ya atas sakit itu,
itu memang sensasi efek dari asam lambung. Jadi bukan dari penyakit lain. Jadi jangan mengada-ada dan jangan menerka-nerka ya. Demikian ya. Yang ketujuh ya, sensasi jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Jadi kita harus cuek gitu ya, harus cuek atau diacuhkan gitu ya. Jadi kalau dia datang, kita bisa anggap dia sebagai teman kita gitu ya. Jadi kita canda-candain, wah kamu datang sekarang ya, jangan ganggu saya ya, segala macam. Pokoknya kita canda-candain ya. Jadi kita nggak memikirkan sensasi itu fokus gitu ya. Karena apa? Kalau kita fokus ke sensasi, sensasinya bukan hilang gitu, dia malah nambah jadi ya, nambah jadi atau dia nambah parah gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau ada sensasi datang, ya kita acuhkan aja gitu, jangan ambil pusing gitu ya, jangan ambil pusing dan jangan kita fokus gitu ya, fokus ke sensasi itu ya. Jadi santai saja ya, santai saja kita menerimanya gitu ya, jangan menjadi panik atau takut cemas ya, jangan ya. Kemudian yang ke-8 ya, itu untuk anxiety, maka sebaiknya itu harus dilawan gitu ya, dilawan. Jadi jangan kita takut menghadapi anxiety itu gitu ya, karena anxiety itu adalah menyerang pikiran gitu ya, dia menyerang pikiran dan itu muncul tanpa kita sadari gitu ya, tanpa kita sadari, dan itu bisa membuat kita menjadi takut dan cemas yang berlebihan gitu ya. Jadi ini ya, anxiety ini harus kita lawan ya, seperti yang saya sebut ya dalam video yang lalu ya, ada 2 metode gitu ya untuk melawan anxiety ini, yaitu pertama adalah pasrah dan yang kedua adalah melawan ya. Nah, jadi kita lakukan counter back ya, apa yang kita takutkan ya, itu justru kita counter gitu ya. Artinya kita datang, misalnya takut mati ya, kita datengin kuburan gitu ya, atau kita datengin tempat orang yang meninggal dunia gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya, karena apa? Kalau takutnya itu dipelihara terus ya, maka nanti anxiety-nya nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Jadi sekali lagi ya, untuk yang ke-8 ya, poin ke-8, anxiety itu harus dilawan ya. Jangan takut, lawan-lawan aja ya. Karena apa ya, kalau kita takut maka anxiety itu akan menang, penyakit akan menang, dan kita akan kalah ya, kita akan kalah. Jadi kita harus punya tekad baja, harus punya mental yang kuat untuk melawan itu ya, melawan itu. Jadi itu untuk anxiety ya. Kemudian yang ke-9 ya, atau yang terakhir ya, yang perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa kita jangan lupa terus berdoa gitu ya, berdoa secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diberikan kesembuhan gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan ya, maka obat itu air pun bisa gitu, air putih biasa pun bisa untuk diminum gitu ya, untuk jadi obat ya. Kemudian bisa ditunjukkan jalan penyembuhannya, diketemukan dengan orang yang bisa menyembuhkan, diketemukan dengan obat yang bisa menyembuhkan ya. Jadi kita harus tetap ya berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta kesembuhan
Jadi di sini ya tingkat apa spiritual kita itu ya perlu lebih tingkatkan lagi ya. Jadi kita harus sholat, zikir, sedekah ya, segala macam yang sifatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberikan kita kesembuhan gitu ya, atau jalan kesembuhan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi ada 9 poin ya yang menentukan ya untuk penyembuhan asam lambung ini. Mudah-mudahan dengan uraian saya kali ini bisa menambah wawasan dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Saya ucapkan ya, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.